Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. Ya konten kita ngobrol ngalor ngidul aja ya. Apa bro yang enaknya nih, yang mau kita bahas nih? Kalau saya mah Yang keras. Habib itu nggak cari orang benar, tapi carinya orang yang nurut, apalagi punya uang. Coba buktiin gitu. Kalau nggak percaya, nggak bakalan cari orang yang benar, apalagi bikin orang benar. Enggak, dia cari orang yang nurut, apalagi punya uang. Itu yang dicari Habib. Kalau nggak percaya, buktiin dah. Di kampung ini, di kampung sebelah. Coba yang didatengin itu orang-orang yang kaya-kaya aja. Nggak bakalan datang ke orang miskin, itu nggak bakalan datang. Ya nggak mungkin. Apa datang ke orang miskin lagi nyampe nginep, nggak mungkin. Tapi bener sih, masuk akal sih. Tadi apa namanya yang pertama? Cari orang Habib nggak cari orang yang benar, tapi cari orang yang nurut, apalagi punya uang. Yang bodoh juga. Iya. Berarti ini buat judul aja ya. Iya. Habib mencari orang yang kaya, yang nurut, yang bodoh. Tuh, 3 itu ya. Iya. Kalau yang kaya buat memperbaiki keuangan mereka tentunya ya. Iyalah. Pastinya. Nah, yang nurut itu ya yang nurut gitu. Ya, nurut, pokoknya buat jongos gitu. Buat jongos, buat ini. Ya, nurut. Intinya yang nurut ya. Iyalah. Jadi ketika dapat muhibin yang nurut itu, ketika ditakut-takutin, Habib kan punya senjata bro. Ya senjatanya hati-hati kamu, jangan begini, hati-hati kamu, nanti mati, suul khotimah, hati-hati kamu. Pokoknya hati-hati itu buat ini, buat apa namanya, buat senjata mereka. Nah otomatis si muhibin ini udah kaya, nurut gitu, udah kaya raya, nurut. Akhirnya ditakut-takutin begitu, dia nurut aja gitu. Dan juga bodoh gitu. Padahal kenapa bodoh? Bodohnya begini bro, kita manusia itu punya akal sehat ya. Ketika Habib ngomong A gitu kan, ya harusnya kalau memang nggak bener, ngapain kita ikutin, kan begitu. Harusnya kita mikir dulu, jangan asal ya Habib siap, mentah lah. Iya, ya Habib siap, ya Habib siap. Nah kalau muhibin sejati begitu. Jadi akal waras mereka nggak dipakai gitu loh. Akal sehatnya nggak dipakai, asal yang penting nurut gitu. Walaupun ceramahnya nggak bener, misalkan ya menyesatkan, kan banyak tuh ceramah-ceramah yang sesat ya. Banyak itu. Iya, kayak contohnya ini, kalau kalian nih punya masalah dalam hidup, pasang foto habaib, lalu kalian berdoa di depan foto tersebut, gitu. Nah nanti besoknya kalian langsung dapet apa namanya ya? Jaya kayak gitu. Iya, langsung jalan keluar, gitu. Nah itu kan sesat bro. Musyrik kok. Nah, itu kalau masalah itu musyrik itu. Kalau kita mau masalah apapun, kita cuma kau aja, nggak ke Habib. Habib cuma perantara kalau emang ya benar gitu. Ya kan, apalagi sampai memuja-muja foto gitu. Yang saya bikin nggak enak itu suruh copot foto Wali Songonya itu. Ya, suka itu. Ada itu video yang copot foto Wali Songo yang ada di rumah kita, ganti foto Habib. Ganti pakai foto-foto Habib. Wah, itu nggak benar itu. Nah, tapi kalau muhibin nurut, bro. Ya namanya juga yang bener yang kamu tadi bilang itu. Cari orang yang nurut gitu. Iya. Kalau kayak kita orang nggak bakal dipilih. Kalau kita nggak nurut gitu. Kita anti doktrin. Iya. Kita didoktrin nggak bisa. Didoktrin di apa namanya, hipnotis ya. Sama habaib nggak bisa, susah. Makanya kan saya ngomong tadi, cari yang nurut gitu. Nggak punya uang nggak apa-apa. Tapi yang nurut, jadi suruh beli rokok, beli ini, pokoknya nurut aja sana. Iya. Nggak cari orang yang kayak kita, orang nggak bakalan, kita nggak nurut gitu. Ya bener, berarti kan bener sih, masuk akal sih. Habib itu nyari yang kaya, yang bodoh, yang nurut. Jadi bodoh itu dalam artian akal sehatnya nggak dipakai dia. Karena
yang ada di otak Muhyiddin tuh bener-bener takut nggak masuk surga, bro. Iya kan bodoh. Bener nggak? Bodoh itu orang. Iya, jadi cukup cintai habaib pasti masuk surga gitu. Yang akhirnya cinta terus gitu loh. Apapun yang disuruh ya nurut gitu. Nah itu, yang nurut pokoknya caranya yang nurut, gak ada yang apa-apa. Iya, yang kaya Yang juga. punya uang juga, waduh. Mau dia minum, mau dia apa nggak masalah, yang penting nurut gitu. Bener. Ini aku ada cerita lagi nih. Selama aku main sama Habib nih ya. Selama aku main sama Habib, mabok-mabokan, minum-minuman, memang nggak apa-apa, bro. Serius jujur. Asalkan kamu nurut. Iya. Kalau kamu nggak nurut dimarahin. Ya, iya, mereka sih maksudnya kalau sama aku nggak berani marah-marahin gitu ya. Iya. Tapi gini, yang artian malah si Habib pernah bilang ke aku gitu. Nanti yang di surga orang yang paling banyak itu orang-orang yang kayak kamu gitu. Minum-minuman. Jadi bukan yang larang, ya kan, stop, berhenti pelan-pelan gitu. Enggak. Tapi membiarkan lah. Dan ada konyolnya begini. Ini yang konyol banget, sumpah. Aku masih ingat. Aku kan mabuk sama Habib A, ya kan. Yang namanya mabuk kalau banyak ya minum-minuman ya pasti mabuk kan. Nah, aku jalan kaki sama Habib B. Bertiga nih. Habib ini temanku, ini Habib B, ini aku. Ngobrol jalan kan pelan. Nah, aku nanya, "Bib, sampean pernah minum-minuman enggak?" Tapi dia memang bukan peminum sih, enggak minum gitu. Aku belum pernah lihat dia minum. Terus dia jawab begini, "Aku enggak minum, bro. Kalaupun aku minum, itu minuman yang kalian beli, ya kan? Itu diminum rame-rame, kalian kan pada mabok. Itu kalau aku ikut minum, itu habis sama aku nggak bakal mabok gitu. Jadi eman-eman, bahasa Indonesia eman-eman apa ya? Sia-sia, mendingan diminum sama kalian bisa mabok. Tapi kalau sama aku nggak bakal mabok. Nah, aku di situ mikir, bro, karena aku kan punya akal sehat ya. Nah, aku minum sama Habib aja itu si Habib beler, mabok, ya kan? Nah, ini sedangkan si Habib B ceritanya begitu, jawabannya ini kan konyol. Terkadang Habib tuh nggak mikir jawaban mereka tuh nggak mikir gitu loh, asal jeplak gitu. Nah, pas aku nanya, loh kenapa nggak mabok, Bib? Kalau sampean minum, ya di perutku itu ada dunia. Maksudmu apa, bro? Dia bilangnya begitu, di perutku itu ada dunia. Nah, aku mikir lagi, dunia maksudnya apa ya? Apa di perut habaib itu ada dunia yang sangat luas sekali, sampai ketika minum-minuman air keras, pluk, nggak mabok gitu loh. Nah, kalau aku mikir begitu, lah itu si Habib A minum sama aku beler, bro. Iya kan? Nah, terkadang aku bingung, bro. Ini loh, kadang saya juga tak pikir gini loh. Kayak ustadz ataupun kayak kiai gitu, dakwah itu kan beda-beda kan. Kayak Pak Haji Romai Rama dengan cara dakwah itu dengan lagu kan gitu. Itu dakwah beneran gitu. Tapi kalau untuk kayak saya pikir untuk habaib itu bukan dakwah. Dia cuma cari orang-orang yang nurut-nurut aja, bukan dakwah loh. Kalau saya pikir loh. Ya, selama ini kita dengerin dakwah-dakwah yang di sekitar sini kan banyak nih habib-habib dakwah. Kayaknya dakwahnya ya kayak doktrin kayak yang di YouTube gitu, bro, teman-teman. Iya, maksudnya apa ya? Cuma dakwah, carinya mana orang yang nurut dipilih. Nyari Muhyiddin. Iya, Muhyiddin yang nurut. Nyari mangsa. Ya, nggak membenarkan orang itu enggak. Cuma cari orang yang nurut. Nah, nurut kaya. Pas nurut itu orangnya kaya. Mau mabok, mau main perempuan, bebas. Yang penting kamu itu nurut sama saya. Iya. Itu aja. Carilah kalau namanya bukti ini kamu mana, kamu sebelah. Jadi bukan ketika mereka deket dengan habaib bukannya tambah bener, tapi sama ajik aja, gitu ya. Sama aja itu nggak ada perubahan itu. Pasti gini, saya dekat sama Habib, sikap saya, akhlak saya harus bisa sesuai gitu. Tapi kan ternyata enggak, tetap sama gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Karena apa? Habaib itu nggak suruh berhenti, suruh walaupun berhenti secara bertahap itu enggak. Cari itu, kamu nurut sama saya aja. Apalagi kalau pas ada uangnya, udah. Kalau siapa Habib yang singgah
Apa sih jadi orang yang nggak punya? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Habib kan ibaratnya gini, dia kan imigran. Ibarat kita orang Indonesia itu kita merantau bro, bener nggak? Iya. Misalkan kita ke Jepang merantau, ya Habib juga sama di Indonesia, anggaplah begitu, merantau gitu. Tapi bedanya Habib ngaku cucu Nabi yang akhirnya nggak kerja gitu. Ketika mereka kerja jadi kuli, ya kan, misalkan derajat dia rendah gitu loh. Nggak ada Habib yang kerja. Saya coba Iya. cari lah. Jadi Kalau orang Arab ada, orang Arab loh beda loh. ya memang orang Arab Kalau orang Arab ada yang kerja, tapi kalau untuk Habib, cariin dah. bener Ada beda yang memang. kerja. Beda itu loh. Kita bukannya pro ke kanan pro ke kiri enggak ya, Enggak. tapi memang aku juga punya teman Real. Arab, punya teman Arab cewek cowok yang mereka Tetap banting kerja. tulang kayak Tetap kita kerja, kerja iya. gitu. Tapi Kalau selama Habib enggak. selama aku main sama Habaib enggak, beda. Buktiin dah, cari kalau ada Habib yang kerja. Nggak ada. Dia cuma dawir, jualan minyak, kayak gitu aja. Iya, dawir. Kebanyakan dawir. Banyak kan dawir sih. Kalau dagang-dagang minyak keliling kayak gitu kayaknya sekarang udah Sekarang udah nggak ada. Udah Habib nggak udah ada. kaya-kaya semua soalnya. Udah kaya. Banyak muhibinnya soalnya. Udah dapat muhibin masing-masing ya. Iya. Jadi per Habib Setiap itu punya majelis sendiri. Ya. Jadi per Habib tuh kayak dibilangnya kayak dilatih survival lah. Jadi ini indukannya, misalkan bapaknya nih, Ya. udah jago survival. Survival itu nyari mangsa lah, nyari survival ya. Nanti anaknya juga dilatihnya begitu, keluarganya. Yang dakwah-dakwah, yang pengangguran ya harus pinter nyari survival. Dan yang dakwah pun tetap dawir bro. Ya. Lihat nggak Habib Bahar mintain duit ke jamaah satu orang 400.000 ya kan, uangnya buat beli tanah. Jadi Habib Bahar ceramah, si Bahar Demit ya, Bahar Demit ceramah di panggung bahwa aku dakwah di tanah ini tanahnya dapat numpang ya kan. Nah rencana mau saya beli 400 juta. Nah misalkan ini jamaah di sini per orang ngasih 400.000, kayaknya sih cukup buat nambahin. Itu kan dawir bro. Iya, iya. Banyak tapi Habib yang dakwah sekalian dawir itu banyak banget. Kalau kita ceritain nanti panjang, terlalu panjang durasinya. Jadi yang dakwah pun tetap dawir gitu loh. Makanya aku bilang 90% Habib dawir. Terus juga gini loh, yang percaya sama Habib itu cuma orang NU. Di Iya, luar benar. organisasi itu nggak ada yang percaya Habib. Cuma orang NU yang percaya. Karena apa? Memang orang NU itu benar-benar baik, tapi Tapi dimanfaatkan. nah, Yang ya kasihan kan kalangan masyarakat bro. Yang kasihan tuh pasti masyarakat. gitu, madu dibalas racun nih. Nah iya. Orang NU-nya baik, sering suruh hormatin Habib, suruh muliakan Habib, ya kan? Tapi ternyata Habibnya gimana? Dibalasnya apa? begitu ya. Ya iyalah, ada Hianati lah. hianat atau ngomong matanya apa ya? Buta mata, buta hati. buta hati gitu. Risik Kan sama Risik unyil. sama Gus Dur kan itu. Tapi kalau saya pikir yang wali, yang keturunan Nabi itu malah kiai-kiai kita yang banyak kan itu. Kalau ketua Robi itu aja mulutnya begitu bro, mulutnya delaweran. Kadang Ketuanya aja begitu, gimana bawahannya? nggak sesuai. Maksud titel ataupun pangkat seorang Habib sama akhlak itu nggak sesuai semua kadang. Enggak. Makanya kalau aku pribadi mutusin nasib Habib gampang. Dilihat dari akhlaknya. Akhlaknya bagus. Udah langsung putus, nggak perlu Benar, pada benar. kitab sejaman lah Nggak itu usah, lah, nggak benar. usah langsung. Kalau aku bener nggak bro? Benar, Kalau kamu secara akhlaknya benar. kamu setuju nggak? Setuju banget itu. Iya simple, nggak usah Nggak usah. ribet-ribet. DNA nggak usah apa dah. Iya, Langsung nggak usah. iya, akhlaknya aja udah. Ya mudah-mudahan Kelihatan. Kiai Imad nonton video aku nih. Mudah-mudahan buat Pak Kiai Imad, udahlah, nggak usah tes DNA, nggak usah kitab sejabat, langsung lihat dari akhlaknya putus dah gitu aja. Gampang, Karena- simple banget kok. Kanjeng Nabi itu nggak punya sifat yang kayak sekarang itu nggak. Dia bener-bener, Iya. ya kan? Nabi itu orang bener-bener orang bener baik, bener-bener orang dah nggak bisa diukur lah gitu. Tapi sekarang katanya cucunya nggak ada yang mirip akhlaknya, Parah ya. parah lah. Itu kampung sebelah aman bro. Karena di situ Muhammadiyah kebanyakan. Kampung sebelah orangnya sukses-sukses. Kaya-kaya. Kaya-kaya, banyak punya usaha.
sama lah kayak di kampung kita, home industry kan. Cuman kalau di sini nurut-nurut kebanyakan apa? NU. NU lah. Iya, makanya banyak korban dawir di sini. Di tempat dawir habaib kan di sini. Iya. Ya salah satunya di sini. Makanya itulah. Kalau saya bilang itu cuma Habib itu cuma cara orang nurut aja. Ya. Nggak bisa mendengarkan orang itu nggak bisa. Atau apalagi cara orang benar. Membenarkan orang nggak bisa. Nggak bisa. Bener, Udah banyak contohnya gitu. Nggak bisa bener. Dia kan cuma apa ya? Yang penting nurut kayak nurut, bodoh. ada uang gitu. Apalagi orang itu punya wibawa gitu di daerah situ, ya udah gitu. Jadi kan ikut-ikutan semua, ya kan? Iya. Dia aja nurut, Orang yang nggak tahu jadi iya. akhirnya mau ibin mau banyak banyak, pinter loh itu. Triknya pinter, Triknya hebat gitu. Doktrinnya memang ngeri. Ya, itu memang udah namanya apa ya? Namanya udah wataknya orang Yahudi gitu kayak gitu. Iya, bener bapakku. Gitu. Bener bapakku ngomong gini. Ketika ada orang ngomong Yahudi ini begini, begitu. Itu hanyalah sebuah dongeng. Tapi kalau kamu pengen lihat Yahudi yang asli, kamu deket sama Habib, kenal sama Habib, ya itulah. Yahudi. Itu bapakku ngomong begitu. Bener gak bro? Bener. Jadi nggak usah jauh-jauh. Ketika kita penasaran sama wataknya orang Yahudi, karakternya orang Yahudi, kita nggak usah pergi ke Israel. Cukup di Indonesia ada gitu loh. Ya itu wataknya orang Yahudi ya begitu gitu. Bener nggak? Bener. Banyak udah kelihatan itu. Makanya alhamdulillah dengan adanya laskar sekarang orang udah mulai berani gitu menentang gitu. Menyuarakanlah kebenaran. Iya benar. Ikut andil menyuarakan kebenaran. Berani nentang loh. Sama Habib itu berani nentang loh. Iya. Bukan cuma menyuarakan, dia berani nentang. Tapi coba nggak ada laskar, kita tetap ditindas. Kita dijajah, nggak bakalan. Kita justru dijajah sama orang-orang itu, pahlawan. Iya benar. Alhamdulillah kita punya laskar yang sampai sekarang tambah kuat, tambah banyak, alhamdulillah. Iya, masyarakat juga ya mudah-mudahan dengan adanya konten-konten seperti ini, walaupun ceritanya ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat ya. Yang tadinya belum sadar jadi sadar. Lumayan kan dapat satu orang sadar kan lumayan bro. Alhamdulillah di sini juga udah banyak orang sadar gitu. Iya berkat konten ini kan, berkat konten itu kan. Kita kan iya. Langsung oh iya gitu. Iya. Dia berani, oh bener. Saya kirain Habib ini gini-gini, ternyata nggak sesuai. Nah, iya. Ya, jadi alhamdulillah gitu. Di kampung ini, di desa ini tuh banyak yang nonton kontenku. Tapi ada yang pro, ada yang enggak, ada yang marah, ada yang ya pokoknya ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Dia kan nggak suka. Iya. Waktu kamu pertama ikut laskar kan dulunya nggak suka sama kamu. Iya, tapi sekarang alhamdulillah ya. Mulai sedikit sadar. Yang akhirnya nontonin konten ini terus ya. Iya. Yang akhirnya mendukung gitu. Oh ternyata Laskar Sabilillah tuh begini tujuannya gitu kan. Ternyata Habib ini tuh kelakuannya begini. Akhirnya mereka pada sadar gitu loh. Ya maaf nih sebelumnya. Bukan saya nggak suka sama Habibnya, tapi nggak suka sama kelakuannya. Bukan saya benci sama, nggak benci. Enggak. Tapi yang saya bikin nggak suka itu cuma kelakuannya, akhlaknya itu yang nggak suka saya. Karena mereka dianggapnya cucu Nabi yang harusnya akhlaknya kelakuannya nggak begitu ya, gitu. Iyalah. Jadi kita nggak suka di kelakuannya aja, ya kan? Iya. Sama orangnya sih ya biasa-biasa aja. Kita juga masih tetap main bareng kan sama mereka, cuman kelakuannya aja. Jadi buat teman-teman tetap waspada dengan habaib ya, buat kalian yang baru kenal gitu ya, jangan langsung percaya, jangan langsung ngasih ini, ngasih itu, ngasih harta dan lain-lain, jangan, karena mereka punya karakter teman-teman. Ini durasinya udah 19 menit. Ya. Nanti kita lanjut ngobrol ngalor ngidulnya di konten-konten berikutnya ya. Siap. Oke lah teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.